taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak boleh menceraikan suaminya, ya, sementara yang lain itu menceraikan suaminya. Lalu bagaimana kalau hal itu sudah terjadi, saudaraku? Nah, ini memang tadi saya katakan di awal. Ini perlu minta belas kasihan Tuhan, minta pemulihan supaya semuanya bisa dipulihkan lagi sehingga akhirnya bisa masuk kepada sesuatu lembaran yang baru, ya. Oke, kita lihat 1 Korintus 7 ayat ke-10. Ya. 1 Korintus 7 ayat yang ke-10, kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Amin. Nah, ini dia, seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Itu perintah Tuhan, ya. Saudaraku, Paulus dapat dari Tuhan Yesus. Namun kenyataan dalam perjalanan rumah tangga, dalam perjalanan iring Tuhan kan banyak sekali terjadi suatu perceraian ini, saudaraku. Nah, oleh karena itu kita minta anugerah Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta dipulihkan lagi, roh pertobatan turun, sehingga ketika mau membangun sebuah rumah tangga lagi, Bapak Ibu sekalian, berdoa supaya semua dikuduskan dan tidak lagi terulang seperti yang sebelumnya, ya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi kegagalan itu merupakan sebuah batu loncatan untuk menuju hidup yang lebih baik lagi. Amin, ya. Ada orang-orang yang sebelumnya mereka mengalami kegagalan dalam rumah tangga, tapi ketika mereka bertobat sungguh-sungguh dan mau dipulihkan Tuhan, wow, mereka akhirnya menjadi orang yang bahagia sekali, ya. Banyak yang kami tangani dan puji Tuhan semuanya terselesaikan dengan baik. Oke, kita lihat hasil yang kedua, ya. Hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia tidak boleh menceraikan istrinya. Sementara yang lain itu sebaliknya, saudaraku. Mari kita lihat, ya. 1 Korintus 7 ayat 11. Iya, 1 Korintus 7 ayat yang ke-11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Amin. Amin. Tadi seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ini yang kedua, ini seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Tapi juga ini terjadi, Bapak Ibu, ya. Kegagalan juga terjadi di sini. Dan ini juga perlu minta belas kasihan Tuhan supaya dipulihkan Tuhan, ya. Nah, di sini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus berkata, saudara-saudaraku, ia harus hidup tanpa suami, ya, saudara-saudaraku. Tapi Bapak Ibu sekalian, orang yang hidup tanpa suami ini, saudaraku, ini memang juga risiko, ya, saudaraku. Godaan-godaan itu datang karena di ayat-ayat sebelumnya, kamu lebih baik kawin daripada kamu tidak kawin, kamu hangus dengan hawa nafsu. Karena godaan-godaan sehingga tidak tahan bertarak, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan, saudaraku. Dan itu sangat merugikan diri sendiri, ya. Lebih baik kawin baik-baik supaya apa? Bisa hidup tenang. Amin, ya. Oke. Praise the Lord. Nah, kita akan lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak menceraikan istrinya walaupun beda iman, dan istri yang beda iman ini mau hidup dengan dia, ya, dia tidak boleh menceraikan istrinya. Mari kita lihat, ya. 1 Korintus 7 ayat 12. 1 Korintus 7 ayat 12, kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Amin. Amin. Janganlah saudara itu, laki-laki itu, suaminya itu menceraikan dia. Atau ini sebaliknya. Kalau istri itu seiman dan dia punya pasangan tidak seiman, janganlah istri itu juga menceraikan suaminya. Ya, saudaraku. Jadi harus berdoa minta supaya Tuhan berikan kekuatan, ya. Karena saya percaya di bagian yang lain, Alkitab berkata kalau istri itu hidup saleh, ya, dia beribadah pada Tuhan tanpa dia ngomong panjang lebar, saudaraku. Suaminya bertobat sendiri, ya. Dulunya suaminya lihat dia suka marah-marah, dulu suaminya lihat dia hidupnya dalam keadaan yang cepat emosi, dia dalam keadaan yang suatu tidak takut akan Tuhan. Ketika suami melihat dia hidupnya sudah berubah, suaminya juga akhirnya berubah, ya, menjadi
percaya pada Tuhan Yesus ya, tanpa mendengar banyak kata-katanya, lihat kelakuan istrinya, suaminya langsung bertobat. Amin, saudara-saudaraku ya. Dan sebaliknya juga, seorang suami yang juga memberikan teladan yang baik, istrinya yang tidak seiman pun akhirnya bertobat dan bisa percaya pada Tuhan Yesus ya. Saudara, biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Dan kalau malam hari ini ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, kita minta kasih anugerah Allah, pengampunan dari Tuhan Yesus turun untuk kita semua ya. Hari ini ada perjamuan kudus, Bapak Ibu siapkan roti dan anggur. Kita akan menikmati perjamuan kudus ya di malam hari ini. Saudaraku, angkat roti dan anggur ya di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita pegang roti di tangan kanan kita ini. Haleluya. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga yang memberi kehidupan kepada setiap orang yang percaya. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bukankah roti yang kita pegang ini dengan tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudara. Haleluya. Mari angkat roti, saudaraku. Angkat anggur di tangan kanan kita ini. Imani, ini bukan anggur biasa. Ini adalah darah Kristus, darah yang ditumpahkan, dicurahkan bagi kita sekalian, saudaraku. Imani Bapak Ibu sekalian, darah Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut, dan engkau semua dan saya mengalami kemenangan oleh darah Yesus. Dan darah ini dapat membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga engkau dan saya dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan darah Yesus ini membuat mujizat-mujizat ajaib terjadi. Oleh bilur Yesus segala penyakit disembuhkan Tuhan. Dan darah Yesus ini telah mengampuni segala dosa, baik yang sengaja atau tidak, dosa mata, pikiran, dosa mulut, dosa hati, semuanya diampuni, disucikan oleh darah Yesus ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya. Praise God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Engkau sungguh baik Yesus. Kita ucap syukur Bapak, Ibu sekalian. Malam hari ini buat pengorbanan Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu, saudaraku. Haleluya. Dan malam ini saya percaya aliran kuasa Tuhan sedang mengalir bagi kita sekalian. Siapa yang sakit malam ini, imani oleh bilur Yesus, engkau telah disembuhkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, praise God, praise God, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di malam hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Dipersilakan Pak Frans Angki. Baik, bisa dibuka Pak Frans. Baik, Pak John, terima kasih. Oke, silakan. Sebelum kita berdoa, saya mau ngajak Bapak Ibu bernyanyi dulu, Pak John, ya. Bisa ya? Oh, oke, nyanyi ya, silakan. Baik, kita menyanyikan Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam. Oke. Silakan Bapak Ibu bisa buka untuk kita bisa bernyanyi bersama-sama. Buka mic ya. Ya Tuhan tiap jam. Ya, silakan Pak Frans Angki. Ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat. Amin. Ya Tuhan tiap jam, damping
hamba-Mu. Jikalau Karena Kau dekat dengan pengorbananku, ya setiap jamnya di Kau ku perlukan, ku dapat dapat juru selamat, berkatilah. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita Amin. berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Kristus, terima kasih Bapa bahwa setiap jam kami memerlukan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami memerlukan akan bantuan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami setiap saat ya Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan Yesus kami telah mendengarkan akan sedikit firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu mau tertanam betul-betul dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebagai kami orang yang sudah berkeluarga ya Tuhan Yesus. Kita mendampingi istri kami, mendampingi anak-anak kami, Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan Yesus. Ya Yesus. Malam hari ini ya Bapa, dengarlah doa ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua umat percayamu ya Bapa. Segala rupa pendeta-pendeta yang di muka bumi ini Tuhan, yang selalu melayanimu setiap saat ya Bapa. Mereka tidak merasa lelah, Ya tidak Yesus. merasa bosan ya Tuhan Yesus. Seperti saat ini Tuhan hamba-Mu. Ya Yesus. Tuhan, supaya dia selalu memberitakan firman-Mu bagi Amin. kami, umat-umat-Mu yang percaya, yang rindu dan haus akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, pada saat ini Bapak berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Bersama keluarga kami Tuhan, bersama istri dan suami kami ya Bapak. Ya Berkati kami Yesus. Tuhan di dalam kekudusan-Mu Bapak. Berikanlah hikmat dan kebijakan bagi kami Amin. Tuhan. Wahyu-Mu bagi kami Tuhan. Yes. Supernatural-Mu bagi kami ya Bapak. Untuk kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih. Ampuni dosa-dosa kami yang kami melakukan sehari penuh ini Tuhan. Dosa di dalam Ya Yesus. pikiran kami Tuhan. Di dalam perbuatan kami Tuhan. Di dalam lidah yang kotor ini ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Bapak. Bapak Surgawi, sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain Tuhan. Tapi kami inginkan, kami harapkan firman-Mu mau tertanam dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu, roh yang selalu mendampingi kami dalam Ya kehidupan kami. Yesus. Dampingi kami Tuhan Yesus. Berkati kami ya Bapak. Tuhan Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus. Orang-orang yang sakit ya Bapak. Di dalam rumah sakit, di dalam rumah mereka Tuhan. Bapak berkati mereka ya Tuhan Yesus. Dengan kuasa-Mu ya Bapak. Ya Yesus. Apabila mereka berdoa meminta kepadamu kesembuhan-Mu ya. Kesembuhan mereka ya Bapak. Bapak berikan kesembuhan itu bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga orang-orang saudara-saudara kami yang tidak seiman, yang kawin, beristrikan atau bersuamikan dengan orang yang tidak seiman ya Bapak. Bapak berkati mereka juga. Ya Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembah kami ya Bapak. Kami alaskan doa ini di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Memberkati Pak Frans. Kembali kasih Pak John. Amin. Praise God. Haleluya. Ya, terima kasih Pak John untuk firman pada malam hari ini ya. Dan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Sinliang dari Surabaya. Silakan Bu Sinliang. Terima kasih Bu ADJ. Shalom, selamat malam semuanya. Bisa di luar. Oke. Mari sama-sama kita menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami
hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Yes. Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Yes. gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan siap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja Yes. di dalam pergerakan dan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Ini saya pamit Pak. Ini Oke, ya, silakan. saya minta turun nanti doain ya Pak. Baik, Bu Sian Liang. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Cynthia untuk profetiknya buat kita semua ya. Tuhan berkati Bu Cynthia. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan info gereja CLCC akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri. Silakan Bu Yeti. Terima kasih. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Maaf masuk terlambat ini tadi karena ada acara setelah dari Hotel Swiss Band langsung di Halo Surabaya bersama Ray Utami dan juga Pablo Benua. Nah, ini maka saya maaf terlambat masuk. Tapi komitmen saya harus menyampaikan pengumuman di malam hari ini. Amin. Terima kasih. Saya akan membacakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening digital Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 330 692 92 9 atas nama Marius Johannes. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari
Jumat 28 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ibu Nini Herawati di Rumah Makan Prima Rasa dalam Ahmad Yani, Surabaya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintani Sulistiawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sardunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Info penting spesial Happy Birthday Juni 2024. Pastor John Sardunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 25 Juni Ibu Shirley Tikoali, Ambek Jerman, putrinya Bapak Bruni dan Ibu Rosalie Tikoali. 28 Juni hari ulang tahun pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley dari Jerman. 30 Juni Ibu Norma Dwi Widayanti Surabaya. 30 Juni Ibu Lilia Handayani dari Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Cinta Nini Sulistiawati di 0859 6437 7805. Demikianlah Ibu Gereja CSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Surabaya ya. Berkati Ibu Yeti. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya, sebelum kembali kepada host, kita akan dengarkan kesaksian dari Cipung. Mau bersaksi Bapak Ibu nanti untuk yang hari Jumat tanggal 28 tadi itu ya. Nanti kita buka juga lewat Zoom, jadi teman-teman yang di luar kota, di luar Pulau Jawa, seperti Pak Darmawan di Medan ya, Pak Frans Angki di Kota Bekasi bisa ikut lewat ini ya, live streaming Zoom ya. Oke, hari Jumat kita akan buka. Jadi untuk yang tatap muka nanti kita ada di tempat ini ya, restoran Prima Rasa. Oke. Hari Jumat jam berapa, Pastor? Hari Jumat jam 10, Pak. Pagi ya? Pagi, iya. Oh, oke, siap. Pagi. Siap, Oke. Pastor. Jadi itu kan biasa kan kita mulainya Sabtu. Tapi karena kita ambil ini hari Jumat supaya orang tua kita terkasih, Bapak Bruri, Bu Rosalin, sebelum mereka pulang ke Jerman, mereka bisa mengikuti acara tersebut ya. Oke, siap. Dan teman-teman yang di luar kota, di luar pulau, seperti Bu Weli ya, di kota Jayapura, Papua, bisa masuk lewat Zoom ya. Oke, dan yang di luar negeri juga bisa ikut lewat Zoom. Oke, baik, kita dengarkan kesaksian Cipung, mau bersaksi Cipung. Oh ya, Pak Bacon, selamat malam. Terima kasih, Pak Bacon, dan semua saudara kasih di sini menyaksikan cinta Tuhan ya. Itu berangkat dari rumah ke satu tempat dari di Wonokromo sana. Kebetulan saya kan nggak bisa WA ya untuk perjalanan ke sana pakai Grab. Saya sama Catherine. Ternyata Tuhan tunjukkan lain ya, saudara-saudara sekalian. Doakan aja namanya Faisal.
Waktu itu saya bawa Alkitab, saya buka di dalam taksi itu. Dia kaget, gitu. Dia nengok, ibu Kristen ya, gitu. Oh iya, luar biasa ya. Catherine itu bersaksi ya, minta John. Iya, Catherine dengarnya satu-satu, ternyata dia tuh kelihatan diem ya. Saya pakai Tuhan, pakai Catherine ya. Sering kali didoakan Pak Minta John kan. Catherine, kamu jangan takut. Bu Senta sering bilang gitu. Mari, bangkit, bangkit. Catherine dengerin, bicara, tapi dia diam. Ternyata Tuhan itu membuat mujizat ya. Orang yang diam juga Tuhan bisa pakai. Tadi firman-Nya betul ya, apa yang tidak mungkin, sebab bagi Allah tidak ada barang mustahil ya. Saya kena itu, dia bisa cerita ya, cerita. Terus ya nangis, saudara. Nangis, saya kaget. Loh, namamu siapa? Faisal. Kenapa kok diem? Saya bilang gitu, kok lama diem, dia gak bicara. Dan nangis, saudara. Terus saya bilang katanya, ibu tahu saya, sudah 9 tahun ini saya meninggalkan Tuhan. Saya kecewa banget. Saya tidak mau punya agama. Saya kaget. Saya tuh sampai sempat bengong ya. Bengong Pak Mendajon. Saya bengongnya tuh begini. Orang ini kita mencari Tuhan aja masih rindu Tuhan, kok ini mau nolak ya. Ternyata dia punya rahasia. Saudara. Pulang dari situ saya bilang, Tuhan ada apa sih anak ini? Kok bilang dia kecewa banget. Terus saya kira ini ya secara manusia, saya kira dikecewakan sama seseorang atau dikecewakan sama ibu bapaknya sebagai. Ternyata ibunya itu pulang dari situ, saya ditungguin. Saudara. Dari rumah ini kok enggak pulang-pulang kasih Rin. Itu anak kok enggak pulang-pulang ya. Sudah dikasih, kamu kasih berapa nak? Sudah, Pom saya kasih 60. Kok enggak pulang, itu masih di situ. Kita samperin. Aku kok berdebu-debu, saudara. Tuhan ada apa anak ini? Saya samperin, dia keluar dari situ. Dia keluar dari taksinya, loh dah, kok belum pulang ya Faisal. Mari gitu, enggak, saya mau berbicara sama ibu. Ini siapa? Kakak. Saya bilang, Catherine. Dia itu kagetnya ditepuk ya, Pak Pendeta John sama Catherine. Kamu jangan khawatir, ada Tuhan. Waktu ditepuk Catherine, itu dia terus saya juga doa ya. Tuhan, saya nggak tahu anak ini dia kok diem nggak mau ngomong. Setelah dilawat Tuhan dia mau berbicara. Kalau dia itu umur 13 tahun, papanya meninggal. Setelah setahun mamanya meninggal, dia kecewa banget. Katanya kok begitu saya diambil semuanya. Katanya, seandainya ada 2 lemari emas beripik akan saya tukar begitu. Dia stres banget ya istilahnya, ngeblank itu orang banyak datang ya Bu, saya enggak terasa kalau orang tuh banyak datang, saya sudah enggak pikiran sampai segitu. Saya sudah freak. Setelah itu 1 bulan dia di kuburan ya. Tambah ngeri ya. Setiap hari saya di kuburan, tiap hari saya nangis di kuburan, tidak berhenti. Dikira orang-orang dia kemana, ternyata dia di kuburan. Setelah itu dia gali kuburan malam-malam. Tuhan ya, Tuhan sepakai sesuatu ya. Pak John tadi bilang, sebab bagi Allah tidak ada barang mustahil, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan antar seorang Kristen ke kuburan. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Hebat sekali. Kenapa kamu di sini? Dia sudah tenggelam, badannya ingin meninggal. Ditenggelamkan gini, keduk-keduk. Kalau dikeduk siang, banyak orang katanya. Saya ngeduk malam, Bu. Saya tenggelamkan badan saya di kuburan itu. Ibu tahu enggak galinya pakai apa? Saya berinding. Tak kali terus, sampai segini saja, ke dada saya. Orang itu datang, ternyata teman saya yang Kristen. Tuhan bisa pakai teman yang Kristen yang tidak tahu. Gila kamu, diginiin. Gila kamu, dalam nama Yesus. Keluar dari sini. Oh, pemberani ya. Nah, setelah itu dia keluar, dia ajak ke gereja gitu Pak John. Diajak gereja ke mengenal toh. Masa mau Tuhan sama saya? Dia bilang gitu. Mau Tuhan mencintai kamu katanya yang teman yang akhirnya diajak ke gereja, dia senang. Di situ dia menemukan damai Yesus katanya. Di tempat saya nggak ada damai. Dan dia agama seberang ya. Di sini kok ada damai, dia nangis dilawat Tuhan. Tadi malam dia sempat nangis. Dia bilang, Faisal, Tuhan sayang lu sama kamu. Saya dikasih Alkitab Bu sama seseorang. Saya dikasih kalung itu salib. Gara-gara Catherine pakai kalung salib, dia cerita kalungnya lebih besar lu yang saya dikasih orang itu. Dan nangis di taksi, saya juga kaget. Saya pikir ada sesuatu apa ini. Ternyata Tuhan cinta jiwa-jiwa. Nah ini loh kesaksiannya. Jadi Tuhan itu mengasihi jiwa yang tertindas, jiwa yang seperti tidak memperdulikan, tapi Tuhan itu ada di situ. Demikian juga kita semua yang di tempat ini. Kalau ada yang demikian, kalau ada teman-teman kita yang merasakan sesuatu hal yang
seperti anak ini ya, kepahitan, mungkin ada yang pedih di dalam hatinya. Baik kita ngomong, ada Yesus juru selamat kita yang bisa menyelamatkan dia. Nah, anak ini dipakai toh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bibir kita, Tuhan, ajarkanlah mulutku untuk bersaksi, memuliakan namamu. Ajarkan saya kalau doa begitu, Bapak. Tuhan, aku tidak minta apa-apa dari Tuhan. Saya minta satu hal yang Tuhan suka. Dari apa yang Tuhan suka? Tuhan suka jiwa. Kita layani. Kita memperkenalkan jiwa-jiwa kepada Yesus. Tuhan suka jiwa toh. Sampai Tuhan mati di kayu salib. Saya di situ saya tergugah di saya. Tuhan ampuni saya. Waktu itu saya kaget. Ya saudara iman. Saya kagetnya itu apa? Saya tidak pernah seumur-umur hidup ada orang yang mamanya mati, papanya mati, terus dia ingat mati. Itu loh. Kaget saya membayang malam itu, saya bayang saya menangis Tuhan. Saya baca firman, saya nangis Tuhan, begitu mulianya Bapak di surga ya. Kalau iblis senang, ada orang meninggal. Orang belum terima Tuhan senang, karena belum dapat keselamatan. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan. Pak Pendeta ya, luar biasa firmannya apa? Ya, kita ini kadang-kadang apa? Mau dihancurkan sama si jahat. Keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang tetangga kita, teman-teman kita belum mengenal Tuhan. Karena iblis suka. Kalau sudah hancur rumah tangganya, dia cepat dia masuk lebih, dia injak hati kita. Ya injak keadaan kita. Itu loh. Setan itu membunuh, membinasakan dan mencuri damai itu tadi. Tapi kalau Yesus datang, sekalipun dia di kuburan, Tuhan Yesus sanggup mengantar seseorang untuk menghidupkan anak ini. Jadi kesaksian indah. Jadi saya WA Faisal, kamu mau tak? Ini loh ibu ada di tempat ini, saya bilang. Kamu nanti tak masukkan ke Zoom mau enggak? Aku bilang. Dia masih, ibu saya PKP dulu, saya masih down. Melihat kita ini tambah gak anu, dedok banget. Dia ingin rindu tapi dia nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa Bu. Saya 9 tahun meninggalkan Yesus. Dia tanya Alkitab, saya mau kasih Alkitab. Dia bilang, ibu di koper saya masih ada. Jadi saya bilang, coba ibu ingin tahu Alkitabmu, foto enggak aku Bu, belum tak cari. Nggak apa-apa. Saya tidak akan menyerah. Saya bilang, Tuhan, Engkau sudah selamatkan melalui temannya si Faisal. Saya yakin di tanganmu akan ada terjadi mujizat. Saya SMS sama dia. Nak, kamu ngapain nak? Saya cari makan. Dia dari luar kota datang ke Surabaya cuma 1 minggu ini. Baru 1 minggu. Saya sampai nangis waktu itu. Saya bilang, Catherine, ibu nggak bisa apa-apa. Catherine, kamu aja lanjutin bicara. Aku seperti orang kesetrum. Pak Pendeta John. Kesetrum kaget. Ceritanya begitu. Jadi saya bilang, Tuhan saya mau ngomong apa nanti ya Tuhan, saya nggak bisa bicara. Saya alami perasaan ini mengalami saya. Begitu Tuhan rindu anak-anaknya diselamatkan. Tuhan rindu satu orang bertobat untuk dipulihkan. Dipeluk Bapak surga. Terima kasih Bapak. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan selamatkan Faisal. Engkau tahu dia tidak punya mama papa. Tapi engkau lah bapaknya. Saya bilang, bapaknya Tuhan. Saya bilang, jika ada satu orang seperti, kenapa saya sering kali ke pemulung-pemulung? Saya tahu, mereka mungkin nangis pun saya tidak tahu. Mungkin mereka menjerit pun saya nggak tahu. Saya manusia Tuhan. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tapi saya mau Bapak. Dimanapun saya berada, saya akan menginjil. Saya tahu bahwa Yesus jiwa-jiwa. Saya juga harus menjajal juga. Amin. Cabut apa tidak ditanam oleh Pak Musa. Keurusan saya tidak Tuhan. Engkau mati untuk jiwa-jiwa. Apa yang kau suka, aku harus suka. Apa yang Tuhan benci, aku harus benci. Hari ini Tuhan ingin memulihkan keluarga-keluarga yang persis ya Pak Pendeta John. Saya tadi kaget ya. Pak Pendeta John kok berfirman mengenai rumah tangga. Tadi saya di gereja juga rumah tangga. Ya, hebat sekali Tuhan. Diteguhkan sama Tuhan ya. Bukan sekali. Saya kaget Tuhan ada apa ini. Jadi Tuhan ingin supaya kita dipulihkan rumah tangga kita. Juga memulihkan orang lain. Kalau kita memulihkan orang lain, kita tabur tuai, pasti rumah tangga kita dipulihkan. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Bapak itu ya dan amin. Kita berdoa, saudara sekeiman kekasih dalam Tuhan di GKJ, mari kita berdoa untuk Faisal. Ada lagi satu lagi namanya, ini kan nggak ada waktu ya, namanya PP juga begitu, semalam nangis saya sampai kaget, ada apa PP, kamu ada apa PP, saya nggak bisa bicara PP hari ini, tapi saya letak mau Pak Pendeta, saya bilang PP kamu anu dulu, kalau kamu lagi sedih lagi apa siapa yang anu kamu, ayo tak ikut Zoom. Dia bilang, Cik Fung kasih saya kesempatan, nggak apa-apa, saya nggak untuk mengganggu hari ini,
Tapi kamu pikirkan, selanjutnya saya akan ngebel. Oke, Cik Bung, saya berangkat sama saudara saya ini malam. Saya nggak bisa, tapi lain waktu saya pasti bisa. Itu gimana, Cik Bung? Enggak kok, di Zoom aja. Bukannya kamu keluar dari rumahmu, dari Bandung. Ini orang Bandung, Pak Nela. Dan dia banyak teman yang seperti ini. Memang Tuhan bawa kita ke jiwa-jiwa ya, Pak Pendeta John sering doakan saya. Pak Ong Kyok Kim ya, sering doakan dan semuanya di sini ya, Tik ya. Untuk jiwa-jiwa, Erna juga mendoakan luar biasa. Erna ya saya bilang, RR, doakan Erya jiwa-jiwa. Oke, Cik Bung. Akan juga ya, dia sampai semalam suka ujian dan sebagainya. Dan untuk jiwa-jiwa ini kita belajar untuk mengasihi karena Allah itu kasih. Jadi mari kita bersama-sama di gereja CECC ini saling bersatu sama lain, saling menyayangi mereka. Seperti Tuhan sudah katakan toh, perintah baru, hendaklah kau mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu yang Tuhan tanamkan. Seperti Tuhan waktu mau berangkat ke surga, dia pesan sama Petrus, ya Petrus itu kita semua. Petrus, adakah kau mengasihi aku? Gembalakan domba-domba. Kapan hari Pak Pendeta John sudah katakan, toh masih ingat saya. Gembalakan domba-domba. Ya, Pak Pendeta waktu itu buat kita. Kita ini Petrus-Petrusnya. Mari kita. Pendetanya sudah, Pak Pendeta John sudah mengasihi firman-firman. Terus kita sebagai anak-anaknya, masa pendetanya sendiri bekerja? Enggak. Di mana-mana kita harus bersatu. Bagi kita semua, saudara seiman, mari. Saling merangkul, saling bersatu, saling menyayangi mereka. Juga supaya apa? Supaya keluarga kita juga selamatkan. Tuhan kan bilang, kita menabur pasti menuai. Memang dengan air mata. Tapi air mata itu ditampung satu kali kita melihat kemuliaan Bapa. Dan kita bilang, Tuhan bilang, nak, kamu mari di tempatku. Ya, di tempat surga itu kita tidak langsung tangan kosong. Apa yang kamu persembahkan? Cuma tubuh kita di surga nanti. Enggak. Tuhan panggil kita untuk menjadi misi tentang kerajaan surga. Menjadi misinya Tuhan. Terima kasih. Itu aja, saudara seiman. Doakan kita semua, untuk semuanya yang di sini, supaya kita saling merangkul satu sama lain. Nanti kita selanjutnya akan ada juga namanya PP, doakan ya, karena dia ini banget ya, stres banget, ya ingin dekat sama Tuhan, dia nggak tahu taram di mana. Kita doakan supaya bisa masuk di Zoom ini. Juga buat Faisal, saya bilang Faisal, kamu harus masuk Zoom ini supaya kamu kuat. Aku nggak tahu bagaimana ibu, ya ibu nggak bisa ngomongin, ada pendetanya kok. Oh gitu ya ibu, tapi beri saya kesempatan, saya masih lihat salib itu, saya down katanya. Dia kaget saudara, lihat salibnya yang dipakai Catherine kemarin. Itu loh Tuhan ya, bukakan setiap jiwa, itu berharga di mata Tuhan. Satu jiwa bertobat, seluruh malaikat bersorak-sorak. Terima kasih, gitu aja dari seiman. Kami serahkan kembali Pak Pendeta John. Kita dukung semua jiwa-jiwa supaya bersatu untuk saling kita mendoakan satu sama lain. Tuhan memberkati. Pendeta John, terima kasih atas kesempatan persaksian ini. Oke, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Ya, Pastor semuanya. Ya, Pak Darman Lim. Minta tolong doain mau rasiahan, dan itu Selasa ini dia mau kontrol ulang lagi ke rumah sakit. HB-nya itu kan kemarin keluar dari rumah sakit kan udah naik, terus drop lagi HB-nya, Pastor. Ya. HB-nya drop lagi, jadi orang tuanya sangat khawatir, Pastor. Saya sudah bilang nggak usah khawatir kan. Tadi tolong bantu dalam doa teman-teman semuanya, Ibu Ong Kyok Kim, Pastor John. Ya. Baru Pastor John, malam ini saya mau nyanyi sebuah lagu untuk Tuhan, boleh nggak Pastor? Oh ya, silakan. Sebelum Pak Darmawan nyanyi, kita nyapa dulu orang tua kita. Shalom Pak Bruri, Bro Salin. Haleluya. Bisa bersama dengan kita lagi ya malam ini. Puji Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Oke. Jadi sebelum mereka pulang ke Jerman, mereka juga akan mengikuti beberapa acara ya. Yang pertama nanti di tanggal 28, kemudian bulan depannya lagi itu ulang tahun pernikahan mereka. Jadi akan diadakan di rumahnya, namun sebelum kita adakan di rumahnya Pak Bruri, kita adakan acara retreat ya. Tanggal 13 bulan depan, doakan dan semuanya yang ingin mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, silakan bisa langsung ya nabung supaya semua bisa ikut acara tersebut. Oke, puji Tuhan. Oke, mungkin Pak Bruri, Bro Salin ingin menyampaikan sesuatu. Orang tua kita selalu didoakan terus Pak Bruri, Bro Salin oleh teman-teman pendoa ya, Ibu Ong Kyok Kim dan teman-teman semua mendoakan Pak Bruri, semua kita yang hadir malam ini ya, selalu didoakan ya, Bu Yeti juga teman-teman para pendoa. Oke.
Nah, kita rindu nanti dalam acara retreat ini para pendoa-pendoa berkumpul berdoa untuk pergerakan yang besar ya. Oke. Baik, silakan Pak Darmawan mau nyanyikan lagu apa? Ya, salam teman-teman semuanya. Saya cuma mau menyanyikan lagu ini sangat memberkati saya. Jadi di waktu pernikahan saya itu kemarin kan semua suku bangsa kan ada teman kita. Jadi di dalam Yesus tidak ada perbedaan, di dalam Yesus kita semua bersaudara. Jadi intinya Tuhan adalah perlindungan dalam hidup kita. Jadi saya akan nyanyikan dalam dua bahasa, bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Ya, saya mau terima kasih. Judulnya Tuhanlah perlindunganku, apa Pastor John? Sangti 是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。哈利路亚，哈利路亚，我要歌颂他。哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他。Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangatlah terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pujian yang indah daripada dipersembahkan untuk kebaikan Pastor John yang luar biasa, tiap hari doain kita, di mana kasih kita support, kasih kita semangat. Amen. Jadi intinya Tuhan perlindungan kita. Yes. Haleluya. Terima kasih teman-teman. Ya. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu ADC. Ya, terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu. Mari kita satukan hati, kita mau menerima berkat Tuhan ya. Melalui hambanya, Pastor John Sabina. Terima kasih untuk kesaksian semuanya. Ibu Nani, atau Cipung, Bapak Darmawan, tetap semangat ya. Karena Tuhan melihat hati kita. Apapun yang kita akan alami ke depan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Terima kasih Ibu Yeti sudah melayani bersama malam hari ini, Ibu Cynthia, Ibu Rosalin yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga Pak Darmawan ya, sudah berdoa, Bapak Frans Angkiwara, terima kasih, juga Pak Hendro yang sudah melakukan semua acara dari awal dan susah. Terima kasih Pak John untuk firman-Nya, dan saya kembalikan ke Pak John. Semua kita menerima berkat Tuhan. Pastor John Sabina. Silakan Pak John. Oke, terima kasih Ibu ADC yang telah memimpin ibadah kita sebagai host dari awal sampai pada kesudahannya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan Yesus di malam hari ini ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk sahabat terkasih, jiwa yang telah Cipung Injili, yaitu Faisal, dan juga Feve teman bersama mereka malam ini dalam nama Yesus. Setiap
bercocok di hati mereka di dalam nama Yesus, dan akan menumbuhkan benih, menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan mengubah hidup mereka, memberikan mereka penghiburan, pengharapan, dan keselamatan. Untuk juga anak kita, Tuhan Mora Siahan yang juga besok untuk dicek lagi di dokter, kami percaya kuasa Tuhan juga bekerja lewat doa yang dinaikkan oleh anak-anakmu para pendoa. Tidak ada doa yang sia-sia. Terima kasih. Percaya Tuhan sudah menyelamatkan ayahnya lewat anak Nora yang dalam kondisi kesehatan terganggu, supaya dia boleh kembali pada jalan-jalan Tuhan. Bahwa Yesus adalah jawaban, Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup itu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa malam ini untuk orang tua terkasih kami, Pak Bruri dan Bu Rosalin. Tuhan selalu kuatkan, hiburkan di usia yang makin bertambah suntuk. Kami berdoa semua urusan-urusannya, baik yang ada di lontar, tanah di tretes, semuanya bersama dengan Tuhan. Tuhan, dimudahkan jalannya, dilancarkan, dan juga rezekinya dilancarkan. Terima kasih Tuhan sudah kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Dan kami percaya persiapan pernikahan putrinya Ibu Shirley akan berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih pada tanggal 28, dan kami percaya kuasa Tuhan sudah terjadi dalam pernikahan mereka ini. Terima kasih, dan persiapan kembalinya ke Jerman Tuhan sertai untuk bulan Agustus, semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, ini doa kami padamu. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai, sejahtera lama-lamanya. Berkati keluarga Bu Ong Kyo Kim, berkati keluarga Pak Darmawan Lim, mendengarkan doamu, dan rahim istrimu sudah diberkati Tuhan, dan engkau akan punya anak yang akan lahir dari rahim istrinya di dalam nama Yesus. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Tuhan pembuat keajaiban dalam nama Yesus. Dari yang tidak ada menjadi ada, sekalipun yang ada tidak baik, Tuhan buat menjadi baik, bahkan sangat baik dalam nama Yesus. Yang ada sekalipun tidak mungkin, Tuhan buat menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga untuk ya Tuhan Vanuela kuliner, Tuhan berkati, Tuhan tambahkan order omset, nama Tuhan dimuliakan, Tuhan buat Tuhan perputaran keuangan ekonomi berjalan dengan baik. Demikian juga terjadi dengan keluarga Bu Weli, keluarga Pak Hendro, keluarga Pak Frans Anggi, keluarga Ibu ADC, keluarga Ibu Yeti, Tuhan keluarga Cifung, Ibu Sinta, Ibu Marta, juga Saudara Ferry, bersama dengan Tuhan Balastri. Tuhan tolong semuanya, juga Pak Hendro, kami doakan semua yang hadir malam ini diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari Tuhan berkati sahabat-sahabat terkasih. Dan juga Engkau berkati Ibu Puji Astuti Estik, Tuhan berkati dia, dan juga semua yang sudah hadir. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja. Dan malam ini kami akan persiapkan diri untuk beristirahat, berikan istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak. Kami percaya Tuhan utus malaikat untuk menjaga kami Tuhan. Sepanjang malam ini tidak ada gangguan apapun, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Sampai besok pagi kami bangun dengan hati yang bersyukur, dan kami percaya berkat keajaiban mujizat sudah Engkau sediakan bagi kami di besok pagi subuh. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Mari saudara, kita doakan juga untuk acara tanggal 28, untuk acara sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, semua dapat berjalan dengan baik. Kuasa Tuhan bekerja, dan kami percaya semua yang melayani di dalamnya Tuhan urapi dan berkati. Terimalah berkat ini saudaraku, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati, pikiran, di hidupmu ada kuasa Tuhan. Terimalah berkat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin, amin. Amin. Selamat malam Pak Hendro, terima kasih ya untuk pelayanannya. Terima kasih Bu Weli. Terima kasih banyak Pastor John. Sama-sama, salam buat Pak Hendro. Pak Hendro, selamat malam Pak Hendro. Terima kasih pelayanannya Pak Hendro. Bu Atice, terima kasih pelayanannya. Ko Ferry, Tuhan berkati ya. Pak Rosalin, Pak Buri, salam Bu. Selamat malam. Bung Yokim, salam Bu. Selamat malam Bu. Bapak Darmawan, Bu Weli Hukum. Buli Rosalin, Tuhan berkati ya. Semangat terus ya. Amin. Selamat malam Bu Gembala, Sinta Nini, salam sehat Bu Gembala. Oh iya,
Bu Yeti. Iya Pak. Ya, salam sehat ya Bu. Tuhan memberkati. Gembala. Tuhan memberkati semuanya. Ya, Tuhan berkati semuanya. Amin. Thank you all. Iya. Ya, selamat malam, selamat beristirahat Selamat ya. malam. Tuhan memberkati semuanya. Selamat malam Bu Waktu Oki, tidurmu diberkati Pak Tuhan. Buri, Amin Bu ya. Yeti, Ya, Bu Rosalin, Ibu, Pak Angki. Ya, Tuhan berkati Pak Darman, Pak Angki, Pak Tuhan Pak Budi semuanya. Tuhan berkati. Selamat malam. God bless you all. Bye bye. Bye. Oke.